Adapun ta'til yaitu adalah menolak, misalnya dikatakan kepada Mu'tazilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, kata mereka tidak ada, Allah tidak memiliki sifat ilmu, ya. Karena begini, karena begini, karena begini. Intinya nolak. Allah memiliki sifat tangan. Oh enggak, Allah tidak memiliki sifat tangan. Itu namanya menolak, ta'til. Maka ta'til ini adalah lebih umum, ya, lebih umum karena semua orang yang tahrif, yang takyif, yang tamtsil pada hakikatnya mereka menolak makna yang benar, ya. Mereka menolak makna yang benar. Jadi semua orang yang keliru dalam masalah sifat semuanya mu'attil, semuanya menolak. Cuma cara penolakan mereka bermacam-macam. Ada yang dengan misalkan dengan makhluk, maka dia telah menolak makna yang benar dan dia menetapkan makna yang salah. Ada yang membagaimanakan, maka dia juga telah menolak makna yang benar dan dia membagaimanakan dengan cara yang salah. Ada yang mentahrif, menyimpangkan. Jadi ta'til sifatnya umum. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala telah berkata dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwasanya sahabat Ibnu Abbas mentakwil sifat sak. Nah, artinya ini Imam Al-Qurtubi itu ingin apa ya? Memperkuat riwayatnya tafsir apa tadi? Atau Bari tadi. Jadi mungkin kan banyak orang, itu kan kata Imam Tobari gitu ya. Beliau sendirian. Ternyata enggak. Di tafsir yang lain Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan sama. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari tadi bahwa sahabat Ibnu Abbas memang mentakwil sifat zat. Nah, ini kita baca tafsir Al-Qurtubi. Wa dzakara Ibnu al-Mubarak qala akhbarana Usamah bin Zaid an Ikrimah an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala yauma yukshafu an sakin qala an qurab wa shiddah. Ya, artinya Ibnul Mubarak menyebutkan bahwa Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala pada hari betis disingkapkan Al-Qalam 42. Beliau berkata tentang hari yang susah dan dahsyat. Nah, di sini takwilnya ya, yaitu hari yang susah dan dahsyat tadi, Al-Qurab wa Syiddah. Takwilnya siapa tadi? Sahabat Ibnu Abbas. Artinya tafsir Al-Qurtubi ini memperkuat riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari tadi dalam kitab tafsir. Ya. Bahkan Imam Ibnu Katsir sama saat Syihab, beliau juga menyebutkan takwilnya sahabat Ibnu Abbas juga. Nah, jadi biar tambah kuat ini ya. Di tafsir At-Tabari ada, di tafsir Al-Qurtubi ada, di tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya, yang mungkin banyak orang pakai juga di tafsir ini. Itu juga ada disebutkan. Silakan siap. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wafat 774 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim bahwasanya sahabat Ibnu Abbas mentakwil sifat sak. Ya. Sifat sak. Wa qad qala, ini kata Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya ya, tafsir Ibnu Katsir kita nyebutnya. Wa qad qala Abdullah ibn al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Ikrimah an Ibnu Abbas yauma yukshafu an sakin qala huwa yaumul qiyamah yaumu qurab wa syiddatin. Nah, artinya sungguh Ibnu Al-Mubarak telah berkata dari Usamah bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala pada hari betis disingkapkan Al-Qalam 42. Beliau berkata itu adalah hari kiamat, hari yang susah dan dahsyat. Oke, baik, itu tadi takwilnya sahabat Ibnu Abbas terhadap sak ya. Yang tadi kalau terjemah secara zahirnya apa? Betis, ya, betisnya Allah ya. Ternyata maknanya bukan itu ya. Ditakwil oleh Ibnu Abbas maksudnya itu hari di mana terjadinya apa ya? Ya syiddah lah, hari yang sangat dahsyat ya, hari kiamat dan seterusnya. Artinya sahabat Ibnu Abbas itu mentakwil gitu. Baik, itu tadi takwil apa? Sak ya. Sekarang takwil yang lain Satya. Masih sahabat Ibnu Abbas ya. Sahabat Ibnu Abbas mentakwil sifat wajah. Silakan. Ini kitabnya Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Ya, silakan Al-Imam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala yang wafat tahun 671 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwasanya sahabat Ibnu Abbas mentakwil sifat wajah. Nah, kan wajah itu kalau secara zahir apa artinya? Wajah. Ya, itulah yang diyakini Salafi Wahabi itu mereka memahami sifat wajah, ya Allah punya wajah itu. Wajah. Secara zahirnya mereka pahami seperti itu. Ternyata sahabat Ibnu Abbas tidak memahami secara zahirnya.
beliau mentakwil sifat wajah jemaah. Kira-kira apa takwilnya? Dalam kitab tafsir Al-Qutubi, wa qala Ibnu Abbas al-wajhu ibaratun anhu ta'ala. Kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Abul Ma'ali wa ammal wajhu fal muradu bihi inda mu'dhami a'immatina wujudul bari ta'ala. Artinya, Ibnu Abbas berkata, sifat wajah maknanya adalah menunjukkan zat Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Imam Abul Ma'ali berkata, sifat wajah... Imam Abul Ma'ali ini siapa? Beliau ini Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Abul Ma'ali. Terus? Imam Abul Ma'ali berkata, sifat wajah menurut mayoritas imam kami, maksudnya adalah wujudnya Allah Ta'ala. Jadi jamaah, ketika ada lafaz wajah dalam Al-Quran, itu maksudnya bukan wajah yang secara zahir kita pahami wajah itu ya, wajah kita gitu ya. Bukan itu. Bukan Allah memiliki wajah, bukan. Jadi maksudnya wajah di situ adalah ya Allah itu sendiri, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kalau ada lafaz kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa itu kalau secara zahirnya diterjemahkan? Segala sesuatu itu akan hancur nanti ya. Siap ya. Kecuali apa? Wajah. Wajahnya Allah kan, kalau diterjemahkan secara zahirnya begitu kan. Berarti selain wajahnya Allah hancur gitu. Nah, enggak begitu sama. Kacau itu. Ya. Kalau menggunakan metode Salafi Wahabi yang secara zahir maknanya itu kacau. Gitu. Karena wajah, iya hanya wajah Allah yang tidak hancur kan ya. Yang lainnya berarti hancur. Nah, ternyata enggak seperti itu cara memahaminya. Ibnu Abbas mengatakan wajah itu ya maksudnya ya Allah itu sendiri ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di kitab tafsir Al-Qutubi ya.